Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini Guru Inovatif Indonesia dengan kelas publikasi buku BerISBN akan melanjutkan kegiatan di minggu yang kedua. Di minggu yang pertama kita sudah menyampaikan materi tentang bagaimana menemukan ide untuk menulis buku, kemudian bagaimana sistematika atau jenis-jenis buku. Kemudian di hari ini kita akan melanjutkan materi dengan bagaimana mengembangkan isi buku dan dilanjutkan dengan bagaimana menghindari plagiasi buku. Pastinya dengan materi ini Bapak Ibu bisa menambah wawasan dan juga melanjutkan konsep yang sudah Bapak Ibu siapkan dalam proses penyusunan buku. Dari 1 minggu kemarin, sudah banyak Bapak Ibu yang sudah mulai menyiapkan judul, menyiapkan tema bukunya, beberapa juga sudah mengirimkan draft, misalkan draft daftar isi atau kerangkanya bagaimana, sudah sebagian besar sudah mulai siap dengan buku yang akan disusun, bahkan beberapa sudah mengirimkan mungkin bab-bab awal ya, bab 1, bab 2, dan yang lainnya. Silakan Bapak bisa kembangkan dari sekarang boleh, atau mungkin kalau sudah hampir selesai bisa juga diselesaikan juga boleh. Karena memang kelas eksklusif dari penyusunan buku BerISBN ini kami tidak berbatas waktu, sehingga Bapak Ibu yang sudah selesai dengan cepat itu boleh bisa segera kami ISBN-kan. Dan apabila Bapak Ibu yang memang mungkin masih sibuk, kemudian masih mencari ide, juga kami tetap akan tunggu. Nah, kami akan tunggu, tidak harus selesai dalam waktu 1 bulan, misalkan 1,5 bulan atau 2 bulan, tetap kami layani dalam proses pembimbingannya, sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir dalam hal itu. Nah, di hari ini kita akan menyajikan materi itu. Untuk materi yang pertama akan dibahas atau juga mengenai review di minggu yang pertama, juga nanti sedikit akan disinggung oleh Bapak Dr. Suhardi tentang bagaimana mengembangkan isi buku. Untuk Bapak Dr. Suhardi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi Pratama. Izin saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada, dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Dan di kelas ini kami dan kita semua tentu punya tujuan yang sama, untuk mempublikasi ataupun memperoleh satu karya yang dinamakan dengan buku. Apakah buku pelajaran, modul, buku teks, dan lain sebagainya. Nah, itu semua Bapak Ibu lah yang akan membuatnya, dan kemudian kami akan fasilitasi dari pemberian materi, kemudian pembimbingan, sampai dengan meng-ISBN-kan nantinya. Jika naskah Bapak Ibu sudah selesai. Tentunya kita akan mulai tahap demi tahap. Kan nggak mungkin buku itu langsung ujuk-ujuk 1 malam, 2 malam, satu minggu selesai gitu, dengan tebal halaman minimal 50 yang kita sudah bahas pada minggu lalu. Nah, minggu lalu Bapak Ibu sudah mencoba menyusun kerangka ya. Kerangka buku yang Bapak Ibu susun itu berdasarkan dari minat, berdasarkan bidang, ataupun berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu. Ingin menyusun buku apa? Apakah buku fiksi, buku non-fiksi? Itu silahkan Bapak Ibu lah yang menjadi penentu ataupun yang menjadi penulisnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu pada minggu kemarin sudah menyusun kerangkanya berdasarkan itu. Kemudian kami berikan masukan, Bapak Ibu sudah mengirimkan kami kerangkanya ataupun buku yang Bapak Ibu susun. Lalu minggu kedua akan kita coba menulis isinya ataupun mengembangkan isi dari
kerangka buku yang Bapak Ibu susun. Tentunya isinya yang seperti sudah kita jelaskan kemarin pada sistematikanya, ada bab 1, kemudian bab 2, ada yang menyusun modul, ada petunjuknya, kemudian ada isinya, kemudian sampai dengan evaluasi ataupun butir-butir soal, mungkin kalau ada evaluasi pada buku ajar ataupun modul yang Bapak Ibu susun. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Baik. Di kelas ini tentunya Bapak Ibu tidak satu gitu ya, tidak satu ingin menyusun apa. Ada yang menyusun modul, kemarin saya coba survei, ada yang menyusun buku ajar, ada yang buat buku kumpulan puisi, ada yang macam-macam dari latar belakang Bapak Ibu, background-nya, keahliannya masing-masing. Nah, itu semua kami anggap umum Bapak Ibu. Karena pada dasarnya sistematika penulisan buku ataupun buku yang Bapak Ibu tulis hampir sama komponennya. Pasti akan ada isi, kemudian ada bab per babnya, kemudian ada subbabnya, sampai dengan nanti ada daftar rujukan ataupun daftar pustakanya. Secara umum, format buku itu hampir sama. Yang membedakan seperti yang kita bahas kemarin, ada kalau modul itu ada, bisa Bapak Ibu cek di contoh-contohnya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus dipahami di kelas ini, karena memang kita masing-masing memiliki tujuan. Lalu setelah Bapak Ibu membuat sebuah kerangka buku ya, lalu kita akan coba mengembangkan isi naskahnya. Naskah yang Bapak Ibu susun tentunya berkaitan dengan konten ataupun ide dari buku Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyusun ataupun idenya terkait dengan buku pelajaran ataupun buku ajar fisika, ya tentunya kita akan kembangkan materi fisika itu tadi. Ada beberapa hal yang harus kita coba telah bersama-sama, dan masih ada yang bertanya kepada kita kemarin. Selain Bapak Ibu konsultasi terkait dengan kerangka bukunya, penerbit. Sudah saya jelaskan Bapak Ibu, kami adalah penerbit resmi dari Perpusnas, dari lembaga yang resmi, kemudian dari anggota Ikatan Penerbit juga, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, ini jadinya Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan buku yang akan diterbitkan. Bapak Ibu cukup fokus pada penulisan naskah, kemudian Bapak Ibu tulis dengan sebaik-baiknya, karena buku yang Bapak Ibu susun nantinya tertulis nama Bapak Ibu. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Ya, kita akan kembangkan naskah buku. Nah, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ini saya tidak bosan-bosan untuk mengucap kalimat ini, karena memang kalimat inilah yang harus betul-betul penulis paham. Harus betul-betul penulis itu tidak hanya sekedar tahu teori sedikit ataupun baru membaca sedikit saja terkait dengan materinya, akan berharap bisa menulis dengan baik gitu kan. Jadinya memang Bapak Ibu harus betul-betul banyak membaca, banyak mentelaah ataupun banyak menyimak terkait dengan materi apa yang Bapak Ibu susun. Karena ketika Bapak Ibu sudah terjun di dunia penulisan, tulis-menulis, maka Bapak Ibu yang pertama harus banyak membaca dulu. Membaca yang mana? Tentu yang terkait dengan
apa yang Bapak Ibu ingin tulis? Tentunya Bapak Ibu jika ingin menulis terkait dengan buku penelitian kualitatif ataupun buku terkait dengan penelitian, ya Bapak Ibu harus banyak membaca buku-buku terkait dengan penelitian. Kemarin sudah kita coba singgung sedikit bagaimana cara mencari referensi gitu kan. Terus Bapak Ibu silahkan. Dan saya meyakini bahwa semua teori ataupun semua yang akan kita kaji itu, yakinlah bahwa sudah ada yang pernah menulis minimal dasar-dasarnya sudah ada yang menulis, ataupun sudah ada yang pernah meneliti, sudah ada yang pernah menggunakan. Nah, oleh karena itulah yang Bapak Ibu kaji terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu menulis. Nah, mungkin Bapak Ibu misalkan contoh seperti ini. Bapak Ibu ingin menulis terkait dengan buku metode penelitian. Ya, metode penelitian. Ya, silahkan Bapak Ibu cari buku-buku, kemudian teori-teori terkait dengan metode penelitian. Sudah banyak sekali buku-buku yang ada. Dari penulisnya profesor, dari buku dalam negeri, buku luar negeri, silahkan Bapak Ibu kaji. Ya, berdasarkan apa yang Bapak Ibu tulis tadi. Nah, ini atau Bapak Ibu rencanakan terlebih dahulu. Yang pertama tentu banyak Bapak Ibu mencari sumber-sumber yang relevan. Nah, dari sumber relevan itulah nanti akan muncul gitu ya. Oh, kemarin saya sudah buat kerangka nih. Buat kerangka. Bapak Ibu kan minggu pertama sudah buat kerangka. Nanti bisa jadi supaya judul Bapak Ibu menarik, Bapak Ibu bandingkan dengan buku-buku yang sudah ada. Dari sisi judul saja. Nah, judul buku bisa Bapak Ibu tentukan sekarang. Dari sekian banyak referensi ini, Bapak Ibu melihat buku tentang prosedur penelitian atau metode penelitian ya. Apa kira-kira yang berbeda yang saya akan buat? Kalau bukunya Sugiono, prosedur penelitian gitu ya, ataupun pendekatan penelitian kuantitatif R&D. Bukunya Ari Kunto terkait dengan prosedur penelitian, suatu pendekatan praktis gitu ya. Sedangkan bukunya Moleong ada metodologi penelitian kualitatif misalkan. Nah, kemudian dari buku luar negeri ada metode dan teknik. Apa kira-kira judul yang akan saya ambil yang mungkin belum ada nih? Nah, gitu ya. Itu kita bisa dapat ide baru ketika Bapak Ibu sudah banyak membaca literatur. Tapi kadangkala baru membaca satu buku ataupun satu teori, kita udah memframe bahwa kita akan bisa gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama. Dari semua ini bisa kita coba rumuskan satu judul yang berbeda gitu, berbeda dari buku-buku yang lain. Metodologi penelitian, ada tinjauan teoritisnya, kemudian ada petunjuk praktis pelaksanaannya seperti apa. Nah, gitu itu lebih mungkin dari sisi kalimat ataupun katanya sudah berbeda nih. Ada yang menarik dari buku kita gitu. Jadi tidak sama gitu. Kalau sama ya pasti kita kalah nama dengan penulis-penulis aslinya. Apalagi yang sudah profesor, sudah terkenal gitu kan. Pasti kita akan kalah. Siapa yang akan melihat buku kita kalau masih bersanding sama buku-buku ini? Tetapi jika buku-buku Bapak Ibu atau minimal judulnya sudah terlihat baru, nah pastilah akan dicari gitu kan. Kalau buku-buku lama sudah hanya membahas terkait dengan teori, kita bahas praktisnya seperti apa, bagaimana melaksanakan penelitian studi kasus gitu. Teorinya memang dari zaman Belanda sampai sekarang sama, penelitian studi kasus adalah bla 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 gitu kan. PTK itu dari zamannya Kurt Lewin sampai sekarang teorinya sama. Tapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Bagaimana alur proses yang benar itu seperti apa? Kemudian ketika berinteraksi dengan siswa ataupun jelaskan dengan
bagaimana posisi kolaborator yang ada pada penelitian tindakan kelas itu, kan tidak banyak yang membahas itu. Hanya teori terus gitu kan. Tapi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PTK pasti mengalami itu. Nah, bisa Bapak Ibu ambil prakteknya seperti apa? Ya, dari sisi teorinya dan praktisnya lebih mantap. Ya, itu untuk apa istilahnya ya? Untuk bisa bersaing dengan buku-buku yang sudah ada. Ya. Tapi kalau hanya sekedar ya hanya sekedar poin saja, nggak mengharapkan koin, ya sekedar menulis saja gitu. ISBN kan sudah selesai, dapat poin 2 atau 3 dari buku tersebut. Kalau Bapak Ibu menginginkan koinnya, ya harus dibuat dengan ada khasnya gitu ya. Itu tips yang pertama. Kemudian terkait dengan buku-buku yang lain. Nah, kita mendapatkan ide gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, nah silakan kembali terkait dengan literatur yang sejenis. Bapak Ibu membaca terkait dengan pandemi, buku-buku ataupun media-media pembelajaran pada masa pandemi. Ya, ini Bapak Ibu sudah baca banyak sekali artikel, buku. Nah tentu akan ada nanti inspirasi yang lain. Kalau Bapak Ibu masih mengikuti ini, sama saja kan? Tapi ada judul yang berbeda. Media pembelajaran online di masa pandemi. Dari jenis medianya apa, Bapak Ibu bisa masukkan Zoom, apa gitu kan, Zoom, terus kemudian media apa lagi? Media Webex, apa aplikasi-aplikasi pembelajaran pada zaman pandemi ini. Nah, operasionalnya tambahkan. Kemudian bisa Bapak Ibu tambahkan hasil-hasil penelitian gitu kan. Hasil-hasil penelitian terkait dengan pembelajaran online zaman pandemi. Wah, itu keren. Saya pun pengen sebenarnya menulis ini juga. Nanti tapi saya tunggu momennya saja. Ini bagus Bapak Ibu. Kan penelitiannya belum awal-awal kan pasti hanya teori di sini Bapak Ibu. Tetapi ketika sudah banyak melihat, kemudian ada praktisnya, coba kaji ataupun ambil dari hasil penelitian juga. Wah, itu keren. Nah, kemudian buku-buku pelajaran ataupun buku-buku ini, buku-buku LKS misalkan, ataupun modul. Modul itu sudah banyak Bapak Ibu ya. Modulnya sudah banyak. Tetapi apa perbedaannya? Ada apalagi penerbit-penerbit yang wah gitu kan. Ada dari penerbit Erlangga, Gramedia, Yudhistira. Itu kan nggak mungkin kita akan bersaing dengan ini. Yudhistira apalagi yang terkenal sekali terkait dengan buku-buku pembelajaran. Nah, silahkan bandingkan apa isi dari literatur-literatur yang ada. Nah, dari IPS 3, kemudian IPS kelas 3, IPS dari masing-masing penerbit ini, coba Bapak Ibu kaji, ya, apa kira-kira yang akan saya taruh berbeda di sana. Ya, boleh Bapak Ibu kutip, silahkan dikutip terkait dengan mungkin contoh soal gitu ya. Bapak Ibu modifikasi, boleh, sangat boleh. Berdasarkan mungkin ilmu pengetahuan sosial, berdasarkan riset, nah gitu kan, berdasarkan fakta lapangan gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar teori di dalamnya, tapi kita masukkan juga pengalaman gitu kan, pengalaman ataupun hasil-hasil penelitian, ataupun hasil-hasil perhitungan, ataupun jenis soal yang baru, sangat bagus. Apakah kita dianggap menjiplak jika mengambil salah satu misalkan contoh soal di dalam ini? Tentu tidak Bapak Ibu, dan memang ada tekniknya sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Randi terkait dengan teknik mengambil dari sumber-sumber yang ada pada buku sebelumnya. Oke. Ini yang Bapak Ibu harus betul-betul lihat, kaji literatur-literatur yang ada. Nah, jangan sampai baru kita melihat satu buku sudah ini ya, cari 4, 5 sampai 10 buku yang sejenis yang saling berkaitan gitu. Tidak harus sama Bapak Ibu, tidak harus sama tetapi berkaitan. Nah,
ya, sama seperti ini. Ada kaitannya terkait dengan mengelola blog, media, pembelajaran online. Apa hubungannya terkait dengan buku berbasis online? Atau pembelajaran era pandemi, kan memiliki judul yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah Bapak Ibu akan mendapatkan inspirasi yang lebih terkait dengan buku baru yang Bapak Ibu ciptakan. Dan itulah cara pengembangan yang paling efektif ataupun cara dasar yang Bapak Ibu harus ketahui dan berusaha untuk menerapkannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan dari buku-buku yang ada Bapak Ibu ambil, ya. Jadi nggak hanya sekedar dicari di Google kemudian di copy paste itu, tapi memang harus berasal dari sumber yang benar-benar kredibel, karena memang memiliki tujuan sumber-sumber yang ini. Oke. Bisa saling memperkuat Bapak Ibu. Bisa saling memperkuat antara argumen yang pada buku 1 dengan buku 2 saling memperkuat. Lalu menghargai karya orang lain. Tentunya buku sebelumnya juga ada penulisnya, ada penerbitnya. Nah, ketika kita mengutip gitu kan, ketika kita mengambil isi ataupun mengutip isi dari buku sebelumnya, nah, itu kita akan menghargai dari isi buku sebelumnya. Nah, ini memberikan informasi kepada pembaca. Ini ya Bapak Ibu, dan tentunya menghindari plagiarisme. Nanti akan dibahas oleh Pak Randi terkait dengan plagiarisme pada buku. Kemudian, nah, Bapak Ibu kemarin sudah membuat ya, sudah membuat kerangka. Sudah membuat kerangka dari buku Bapak Ibu masing-masing. Yang catatannya adalah kemarin dipastikan ya, betul-betul sudah sesuai dengan kerangka isi dari masing-masing buku. Tentunya buku naskah teks pendidikan itu berbeda sistematikanya dengan modul. Ya. Berbeda sistematikanya dengan buku ajar, gitu ya. Jadinya silahkan sekali lagi dilihat contoh. Di materi itu sudah banyak contoh yang kami lampirkan dan bisa dibuat menjadi referensi. Dan rata-rata saya lihat kerangka Bapak Ibu yang disusun sudah bagus. Rata-rata sudah oke semua, tinggal dipastikan isinya. Nah, seperti ini. Rasionalisasi gitu ya, ataupun materi kedua terkait dengan konsep-konsep evaluasi pendidikan. Oke. Silahkan Bapak Ibu cari buku-buku terkait dengan evaluasi pendidikan. Kita akan bahas pengertiannya kan. Pengertian dari evaluasi dalam pendidikan. Itu silahkan Bapak Ibu ambil ataupun baca beberapa konsep terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam naskah yang Bapak Ibu tulis. Jika Bapak Ibu dalam prosesnya adalah mengutip dari buku 1, buku 2, buku 3, apa yang harus dilakukan penulis? Ketika sudah dikutip banyak sekali teori-teori, tentunya Bapak Ibu harus yang pertama menyimpulkan. Oke? Jika Bapak Ibu ingin naskahnya berkembang dengan pesat gitu ya. Ketika Bapak Ibu ambil sumber dari A, sumber B dan C. Oke. Langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mencari kesimpulan dari sumber 1, 2 dan 3 tadi. Kesimpulan dari berdasarkan pengertian ataupun konsep definisi evaluasi pendidikan menurut A, B, C dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah bla 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 bla. Nah, kita sudah mereview ataupun mengambil sebuah kesimpulan. Yang kedua, silahkan cari persamaan ataupun perbedaannya. Oke, bisa Bapak Ibu cari persamaan antara konsep 1, konsep 2, dan konsep 3. Apa persamaan dari 3 konsep ini, dari 3 teori ini?
Nah, itu bisa Bapak Ibu kembangkan juga. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, atau persamaan dan perbedaannya, itu silahkan Bapak Ibu kembangkan. Jadi tidak hanya sekedar ketika Bapak Ibu sudah selesai mengutip, cari kesimpulan, cari persamaan, perbedaannya, gitu ya. Lalu silahkan cari ataupun ulas, dibuat pemikiran Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah disimpulkan tadi. Berdasarkan yang sudah disimpulkan, persamaan dan perbedaannya, bisa Bapak Ibu buat review baru berdasarkan apa yang Bapak Ibu sudah tulis tadi. Nah, itu salah satu cara dalam mengembangkan isi buku berdasarkan konsep-konsep yang sudah Bapak Ibu baca. Nah, ini sudah ada kerangka buku teks pendidikan. Misalkan Bapak Ibu ingin menulis terkait dengan buku penelitian, buku evaluasi, buku terkait dengan profesionalisme guru. Nah, itu bisa Bapak Ibu kaji ataupun buat buku pendidikan, buku teks. Oke. Kemudian kerangka modul. Nah, ini kerangka modul saya tampilkan yang apakah harus sama gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, apakah di angka ataupun huruf yang harus saya tulis di sini ini tidak ada dasar Bapak Ibu. Silahkan bebas. Ya, yang jelas ada babnya, ya. Bagian judul bab, misalkan bab 1 gitu ya. Kemudian A, B, C, D besar itu adalah subjudul besarnya juga. Atau bisa juga Bapak Ibu tulis 1, 2, 3 dan 4 di sini. Itu tidak ada permasalahan di sana. Kemudian silahkan jika Bapak Ibu membuat subbab, misalkan di sini C gitu ya. Kemudian ada subbabnya lagi, subbab kecilnya lagi, silahkan digunakan huruf ataupun angka yang berbeda dari penanda subbab utamanya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan dalam mengembangkan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu ketika ada pertanyaan lagi terkait dengan mengembangkan isi buku ini. Ketika sudah saya buat kerangka gitu ya, kemudian saya akan kembangkan seperti ini. Naskah literaturnya atau buku-buku sebelumnya saya sudah kumpulkan gitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Akan kita coba bahas lebih mendalam. Selain Bapak Ibu mengkaji secara kesimpulan, kemudian persamaan, perbedaan, kemudian sudah dipecah lagi menjadi sub bagian seperti ini, gitu ya. Silahkan Bapak Ibu dalam satu subbab itu, ya, dalam satu subbab besar ini, mungkin silahkan menggunakan rumus 5W1H itu. Ya, bisa Bapak Ibu menggunakan rumus 5W1H dari apa, kemudian bagaimana, kapan, dan siapa yang misalkan seperti teori ini, siapa yang menemukan ataupun siapa aktor yang ada dalam penulis itu, bisa dikembangkan seperti itu. Oke, nah. Silahkan lalu di kerangka buku pelajaran, tadi modul, kemudian ada kerangka buku pelajaran. Banyak sekali ketika Bapak Ibu sudah membaca, pasti akan melihat kerangkanya seperti apa. Daftar isi itulah kerangka. Ya. Dan sekali lagi minimal 50 ya. Minimal 50 halaman. Nanti jika kurang silahkan dikembangkan lagi isinya gitu ya. Buat lagi pembahasan yang bisa menjangkau lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Terkait dengan konsep isinya. Nah, ini buku, jika Bapak Ibu menulis buku fiksi juga sama, minimal 50. Dan sekali lagi silahkan disusun ataupun cari bahan-bahannya sekali lagi. Baik, untuk itu
kriteria ataupun langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengembangkan isi naskahnya. Nah, lalu bagaimana mengembangkan naskah buku supaya menarik? Ya, tidak hanya menarik, tapi bisa menambah jumlah halaman deh, gitu ya. Supaya apa saya mau tambahkan lagi nih, biar halamannya lebih lagi, gitu kan. Yang pertama, saya balik saja deh ya, saya balik saja dari bawah ke atas. Yang pertama, tuliskan kalimat motivasi ataupun inspirasi di setiap ininya, di setiap halaman bab misalkan, ataupun di masing-masing ini setelah beberapa halaman gitu berbeda pokok pikiran, masukkan lagi kata inspirasi ataupun motivasi di sana. Pasti orang-orang akan senang ataupun menarik untuk membaca. Jadi jangan sampai semua gitu naskah semua nggak ada perbedaan di sana. Nah, gitu. Kemudian silahkan ditambahkan apakah itu gambar, ilustrasi, itu di dalam naskah itu silahkan ditambahkan. Jadi jangan sampai huruf semua, teks semua, paragraf saking panjang-panjangnya nanti nggak menarik untuk dibaca Bapak Ibu. Nah, ketika ada ilustrasi, ada penjelasannya, disertakan ilustrasi kan lebih enak. Jadi tidak hanya sekedar, nah kalau naskah mungkin akan repot sekali kalau hanya teks saja gitu kan. Nah, untuk mengembangkan lagi lumayanlah dapat jumlah halaman gitu kan. Tambahkan ilustrasi, gambar ataupun penjelasan data-data gitu. Itu sangat efektif Bapak Ibu lakukan. Nah, setiap halaman dibuat menarik dan mudah diingat gitu ya. Nah, silakan untuk huruf itu ya, untuk huruf bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menggunakan huruf Arial, Times New Roman, huruf apalagi jenis huruf yang sekian banyak di Microsoft Word itu, silahkan menurut Bapak Ibu yang enak dibaca, yang rapi, yang sekiranya bisa menarik pembaca nanti. Kalau Times New Roman kayaknya skripsi kali gitu kan. Kita baca skripsi aja udah bosan kita lihat, apalagi mau ini. Makanya kita cari huruf-huruf yang enak untuk dilihat. Nah, kalau seperti ini kan lebih apa ya? Desainnya mungkin lebih enak untuk dipandang, dibaca gitu kan. Sehingga orang tertarik. Kalau saya pakai huruf Times New Roman mungkin akan berbeda lagi gitu pandangannya. Lalu silahkan gunakan kalimat-kalimat pendek agar mudah diingat, 10 sampai 20 kata per kalimat. Gitu. Jangan kita buat kalimat itu terlalu panjang sehingga titiknya itu kadang kita mau ambil nafas saja untuk membaca, mana titiknya gitu kan. Nah, setiap satu ide pokok pikiran itu, ini setiap alinea ini berisi satu pokok pikiran dan gunakan kalimat yang pendek gitu. Tidak satu paragraf full itu titiknya di akhir gitu kan, sampai 5-6 kalimat baru ada titik. Itu kadang capek kita baca. Itu untuk tipsnya dalam mengembangkan isi buku. Untuk eksekusinya ataupun untuk actionnya Bapak Ibu lah yang menentukan. Nanti kami akan berikan masukan, bisa ditambahkan teori apa ataupun bisa ditambahkan terkait dengan isinya bagaimana, kemudian bagaimana supaya isi naskah buku Bapak Ibu itu lebih komprehensif dari sisi kontennya. Kami akan memberikan saran pada naskah masing-masing seperti yang kita lakukan di kerangkanya. Oke, Bapak Ibu lah yang menentukan dari kontennya. Terakhir Bapak Ibu saya berikan sedikit kata motivasi saja. Memang butuh ketekunan. Kita menulis itu butuh ketekunan, kesabaran, ketelatenan dalam merangkai kata menjadi kalimat menjadi paragraf sehingga mendapatkan satu naskah yang terbaik. Jadi memang pelan-pelan, nggak bisa Bapak Ibu akan langsung jadi gitu kan. Pelan-pelan, satu langkah demi langkah, kemudian
bisa Bapak Ibu deadline-kan diri juga. Nah, sama seperti sekarang, silahkan susun mulai dulu, susun bab per babnya. Kalau memang tidak bisa langsung dapat satu bab, silahkan dalam satu sub saja dulu. Ya. Dalam 1 minggu ini satu bab sudah sangat bagus sekali. Silahkan disusun dan kita diskusi. Kalau masih ada materi terkait dengan plagiasi dari Pak Randi. Terima kasih Pak Randi dan saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas penyampaian materinya. Oke, selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara menghindari plagiasi ya. Oke, Nah, untuk kedua materi ini sudah kami share di grup WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendownload bisa nanti mendownloadnya ya. Jadi tidak perlu mencatat atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Nah, ini adalah materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghindari plagiarisme buku. Ya, karena plagiarisme ini semakin lama memang semakin canggih ya, sama halnya seperti antara mungkin penjahat dan polisi gitu ya. Penjahat dan polisi. Polisinya semakin canggih, penjahatnya juga semakin canggih gitu. Sama. Dari segi plagiarisme juga sama. Orang yang memplagiat sekarang semakin canggih karena era internet. Tapi juga sistem untuk mencegah plagiarisme juga semakin canggih juga. Jadi kita harus pahami tentang plagiarisme dari suatu karya tulis ilmiah. Oke, yang pertama adalah yang kita bahas adalah apa itu plagiarisme. Nah, pastinya sudah sangat paham dan sangat tidak asing dengan istilah plagiarisme. Kalau dari segi plagiarisme karya tulis ilmiah, sesungguhnya plagiarisme ini lebih pada sebuah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, atau sebagainya yang sesungguhnya itu milik orang lain, tetapi kita anggap sebagai milik kita sendiri. Itu plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Ya, karena plagiarisme itu banyak, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk karya tulis ilmiah. Bisa jadi plagiarisme lagu, bisa. Plagiarisme karya-karya yang lain bisa, bentuk prototipe tertentu, misalkan robot atau yang lainnya, itu juga banyak yang istilahnya plagiarisme. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sedikit hujan deras di sini, jadi saya tutup dulu jendelanya. Oke. Kemudian bagaimana cara mungkin ini dulu. Dampak plagiarisme apa? Sesungguhnya ini pasti sudah tahu ya. Yang pertama, ketika seseorang sering melakukan plagiarisme, sesungguhnya ada beberapa dampak baik untuk diri sendiri ataupun orang lain ya. Di sini yang pertama adalah jelas kepercayaan diri dan kreativitas menulis makin menurun. Ya, bukan hanya untuk orang itu saja, tetapi ketika plagiarisme semakin lama semakin berkembang, pastinya nanti orang akan meremehkan. Oh, lebih baik nyontek aja daripada nulis sendiri gitu ya. Jadi semakin lama semakin tidak kreatif gitu ya, dengan adanya kalau kita mengikuti paham plagiarisme ini. Kemudian pastinya akan merugikan orang lain, jelas. Khususnya orang lain itu adalah orang lain yang kita plagiat, yang kita contek, yaitu pasti akan dirugikan. Sesungguhnya bukan hanya orang itu yang dirugikan, tapi sesungguhnya banyak pihak yang dirugikan. Nanti kita akan bahas. Sebentar. Kemudian yang ketiga adalah ini jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu nih, adanya berpotensi tersandung kasus hukum, khususnya plagiarisme yang menyangkut hak ekonomi. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti membuat suatu karya, kebetulan karyanya fenomenal, dan karya itu laris dijual.
Nah, ternyata karya tersebut mengandung banyak plagiasi yang memang ada orang tertentu yang bisa menuntut Bapak Ibu. Nah, itu jangan sampai. Biasanya terkait hak ekonomi ya kalau kasus hukum ini. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin saya bahas sebagai gambaran agar kita kedepannya bisa menghindari plagiasi atau plagiarisme ini. Yang pertama adalah ada banyak kasus. Di sini saya ambil dari beberapa koran di internet. Ini sudah ini sekitar tahun 2006 dan diplagiasi tahun 2006 Bapak Ibu. Dan ketemunya tahun 2014, yaitu salah satu artikel karya Anggito Abimanyu dalam sebuah koran berjudul Gagasan Asuransi Bencana ternyata menjiplak karya tulis dosen UI. Sama-sama dosen dijiplak. Nah, judulnya mirip, tapi sesungguhnya bukan hanya judul Bapak Ibu. Judul tuh gampang, mirip nggak apa-apa. Tapi kalau secara isi sampai sama, secara konsep keseluruhan sama, dan mungkin gaya penulisan sama, lengkap gitu ya, maka itu disebut plagiasi. Nah, dampaknya apa? Hasilnya yang terjadi, yang melakukan plagiasi menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang dirugikan atas kesalahannya, dan kemudian beliau mengundurkan diri dari Universitas Gajah Mada. Nah, ini ya. Jadi ini bukan berarti kami menjelek-jelekan nama orang tersebut. Kenapa nggak disembunyikan? Karena sesungguhnya ini sudah beredar cukup banyak di internet gitu ya, di koran-koran sudah banyak dan memang disampaikan gitu aja. Jadi tidak masalah, untuk sebagai bukan untuk kita ambil negatifnya tapi kita ambil positifnya, jangan seperti itu gitu ya. Yang kemudian ada beberapa lagi, ini contohnya juga, bahkan salah satu profesor menjiplak karya orang lain yang di luar negeri gitu ya. Jadi dikira mengambil karya orang luar negeri kemudian ditranslate, kita anggap sebagai karya kita. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu hanya sekedar menerjemahkan, oh mungkin nggak ada yang tahu nih saya terjemahkan gitu ya. Saya kirim ke koran ataupun kirim ke media media tertentu, akhirnya dampaknya seperti ini. Profesor tersebut akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya di Unpar, kemudian bahkan korannya pun minta maaf. Ya, bahkan itu tadi. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang akhirnya nanti atau yang bersangkutan yang minta maaf, bahkan koran juga minta maaf. Ya, bahkan ada dampak-dampak beruntun yang bisa seperti ini. Mungkin satu lagi yaitu ada disertasi. Ya, ini mahasiswa S3 disertasi membuat judul yang ternyata dikarang juga oleh pernah dikarang oleh salah satu dosen di luar negeri juga, sama persis, baik judul ataupun judul mungkin mirip ya, secara isi sebagian besar konsepnya sama secara struktur kalimat dan yang lain-lainnya sama, idenya sama. Akhirnya yang bersangkutan ketika lulus dicabut gelar doktornya gitu ya, karena memang disertasinya memplagiat. Nah, itu jangan sampai seperti itu, sehingga seringkali kalau dalam karya tulis ilmiah ada namanya lembar bebas plagiasi. Ya, jadi di sana ada disuruh memberikan materai gitu ya. Jadi semoga tidak seperti itu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu tidak gitu. Karena itu memang apa dampak positif atau sesuatu positif yang bisa kita ambil dari pelajaran yang di awal tadi. Dampak apa namanya? Hikmah positifnya adalah Bapak Ibu harus lebih yakin dalam menulis sendiri, ya, lebih yakin dalam menulis dan mengembangkan tulisan Bapak Ibu, ide sendiri harus lebih yakin, sehingga andai kata misalkan Bapak Ibu nanti tulisannya kurang bagus, tetapi kalau memang itu kita kembangkan sendiri, kita tulis sendiri, kita rangkai sendiri, maka itu pasti jauh dari plagiasi. Namanya kurang bagus kalau untuk awal kita baru menulis itu sesuatu yang wajar, daripada kita pengennya sempurna tapi banyak mengcopy paste mirip orang lain yang nanti berpotensi akan terkena plagiasi atau plagiarisme. Nah, gitu ya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari plagiasi. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus pahami dulu jenis-jenis plagiasi, kemudian memahami teknik menulis citasi dan parafrase, dan yang ketiga Bapak Ibu bisa gunakan bantuan aplikasi cek plagiarisme. Nah, yang pertama kita pahami dulu plagiasi kalau karya tulis ilmiah seperti apa.
Ada plagiasi langsung, mozaik, dan salah kutipan. Ini yang paling sering tiga-tiganya ini. Yang pertama, kalau plagiasi langsung ini Bapak Ibu mengcopy langsung ya, gampangnya mengcopy langsung dari milik orang lain. Bapak Ibu tempel di karya Bapak Ibu, kemudian tidak diberi sumber. Sumber yang dimaksud bisa di sumber di tulisan tersebut ataupun di daftar pustaka, tidak diberi. Nah, itu plagiasi langsung. Berbahaya sekali ya. Tidak diberi sumber. Yang kedua, ini sering terjadi. Ada karya orang lain, Bapak Ibu lakukan amati tiru modifikasi, ya, tapi nggak diberi sumber. Nah, ini juga waspada karena sesungguhnya modifikasi pun tetap itu miliknya pendapat orang lain tersebut. Jadi jangan sampai diaku-akui itu ide Bapak Ibu ya. Jadi itu yang disebut dengan plagiasi mozaik. Jadi sekalipun Bapak Ibu sudah melakukan parafrase ya tetap berikan sumber. Dan yang ketiga ini biasanya seorang penulis sengaja memberikan kutipan di akhir kalimat itu biar dianggap dari dari awal sampai akhir itu merupakan hasil kutipan gitu ya, sengaja dibuat blur gitu ya. Nah, tapi jarang. Yang paling sering nomor 2 ini, copy dari orang lain diedit nggak diberi sumber, itu sering kali ya nomor 2 ini. Nah, kemudian kalau kutipan ada 2 jenis, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung Bapak Ibu copy paste gitu ya. Apakah boleh? Boleh. Ya, kemudian yang kedua tidak langsung itu diparafrase. Nah, cuma ada syaratnya. Yang pertama, kalau kutipan langsung diusahakan minimalis, ya sedikit saja yang dibutuhkan karena berpotensi plagiasi sekalipun sudah diberi sumber. Maksudnya berpotensi similarity-nya tinggi. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Kutipan langsung itu nggak boleh diubah kalimatnya. Ya, contohnya, nah mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat di kolom chat, kira-kira kutipan apa yang memang seharusnya ada di kutipan langsung. Kira-kira apa? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Kira-kira apa sesuatu hal yang memang tidak boleh kita ubah? Isinya apa? Nggak boleh, maksudnya nggak boleh kita ubah struktur kalimatnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bisa tulis. Apa? Ayo, mungkin bisa menuliskan sesuatu apa ya yang kira-kira tidak boleh kita ubah. Jadi apa ya? Oke, yang sudah mulai banyak menjawab sudah benar. Yang pertama Quran hadis ya, ataupun secara umum adalah ayat-ayat suci ya, ayat-ayat suci baik Al-Qur'an, hadis ataupun kitab-kitab yang lain itu memang kita tidak boleh mengubahnya. Memang benar. Jadi itu harus kutipan langsung. Ya nggak boleh sampai diubah. Itu harus kutipan langsung. Kemudian undang-undang, benar sekali. Undang-undang ya nggak boleh. Jangan sampai undang-undang diubah struktur katanya, nggak boleh. Kemudian ada namanya definisi ya, definisi. Ya itu nggak boleh juga. Ya, definisi teorema betul sekali kalau matematika ataupun fisika ataupun yang lainnya definisi teorema nggak boleh diubah ya. Tetapi untuk pendapat ya, pendapat para ahli itu boleh. Ya, boleh bukan kita ubah idenya bukan ya. Jadi jangan disalahartikan diubah idenya bukan. Tetapi untuk pendapat para ahli kita dapat melakukan parafrase atau transliterasi bahasa. Misalkan Bapak Ibu dari awalnya bahasa Inggris, apa boleh Pak saya translate bahasa Indonesia? Boleh, tetap diberikan sumber ya, tetap diberikan sumber boleh. Nggak harus bahasa Inggris. Coba saya tanya Bapak Ibu, apakah tahu kalimatnya Slavin bagaimana? Kan nggak tahu. Taunya kan dalam bahasa Indonesia sudah seperti itu gitu ya. Pendapat ahli gitu ya. Termasuk dalam proses memparafrase juga boleh. Jadi ada pendapat ahli seperti ini, saya ubah sedikit-sedikit kalimatnya Pak, tapi idenya tetap sama. Boleh. Justru itu yang disarankan. Itulah yang diharapkan menjadi suatu kalimat atau kutipan tidak langsung. Nah, kemudian ini juga ya, jadi ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu juga Bapak Ibu disarankan menulis menjadi kutipan tidak langsung ya, kutipan tidak langsung. Tetapi bukan merubah hasilnya, hati-hati. Tetapi memparafrase dari struktur kalimatnya saja. Nah, nanti kita bahas. Oke.
untuk apa kok diubah gitu ya, untuk apa kok diubah Pak, kok nggak pendapat ahli dibiarkan gitu saja, kemudian hasil penelitian di copy paste aja. Karena memang itu adalah kesepakatan di era digital ini bahwasannya semakin banyak kutipan langsung, maka itu dianggap sebuah bukan karya tulis lagi. Nanti lebih arahnya akan menuju clipping dari karya orang lain. Ya, kalau sudah jadi clipping, maka ketika masuk software detektor plagiarism checker, maka itu akan tingkat kemiripannya tinggi. Nah, itu yang dihindari zaman sekarang ya. Jadi memang plagiasi zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu gimana Pak, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu? Bapak Ibu mungkin melakukan sebuah copy paste dari pendapat ahli dari buku misalnya, Bapak Ibu ketik persis aslinya, ya nggak apa-apa mungkin zaman itu. Karena memang zaman itu cari sumber susah Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang begitu banyaknya cari sumber, akhirnya copy paste. Nah, itu yang akhirnya muncullah aplikasi plagiarism checker yang menghindari itu, sehingga ada beberapa yang sangat diharuskan menjadi kutipan tidak langsung. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara melakukan parafrase untuk kutipan tidak langsung? Ada banyak caranya, ini sudah saya rinci. Tapi Bapak Ibu bisa langsung lihat tips saja biar nggak pusing. Pak, saya itu merubah kalimat asli menjadi parafrasenya itu kok susah. Nah, gunakan ini agar Bapak Ibu terhindar dari cek plagiarism checkernya itu, agar plagiasinya sangat rendah sekali. Maka yang pertama gunakan sinonim. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat gunakan ungkapan yang sepadan. Kemudian Bapak Ibu dapat mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, menjadi mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya, atau mengganti kata ganti orang ketiga juga boleh. Nah, ini tips-tips yang dapat Bapak Ibu lakukan. Pilih salah satu aja boleh, atau beberapa dikombinasikan boleh. Sesungguhnya materi ini sesungguhnya sudah kita pelajari atau Bapak Ibu pelajari mungkin mulai dari SMA sudah ya. Tapi kadang karena jarang Bapak Ibu lakukan, gitu, kadang memparafrase itu males gitu ya. Males, bukan hanya Bapak Ibu, mungkin saya sendiri kadang juga mau kayak gini aja diparafrase gitu aja. Ya memang itu sangat disarankan di era digital ini. Ya, kita lanjut. Pak, apakah ada software untuk parafrase langsung? Sesungguhnya ada gitu. Dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Inggris merubah struktur langsung itu ada. Tetapi sangat tidak disarankan karena ada beberapa yang kadang asal kalimatnya akhirnya nggak enak dibaca. Jadi bahasa Indonesia sepertinya sudah mulai ada, cuma tidak saya gunakan, tidak saya sarankan karena nanti bahasanya juga kadang ada yang nggak bagus dibaca gitu ya. Asal sekedar membolak-balikkan kata, jadi lebih baik Bapak Ibu yang memang membacanya sendiri, mengaturnya sendiri agar kalimat tersebut memang menjadi parafrase yang enak dibaca. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini contohnya bagaimana Pak parafrase ya, ini contohnya. Sumber aslinya panjang. Sudrajat mengungkapkan bahwa keunggulan bla 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 dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumber aslinya panjang banget segini. Pak, saya butuh sumber ini diapakan? Bapak Ibu lakukan parafrase ya. Parafrasenya bahkan bisa jadi satu kalimat yang mungkin agak panjang ini. Awalnya kan hampir satu paragraf ini, beberapa poin ya, 6 poin. Nah, ini bisa jadi satu kalimat. Atau mungkin bisa diambil beberapa aja poin. Pak, saya ambil nomor 3 dan nomor 6 misalkan. Saya ambil intinya dan kita gunakan. Boleh, sangat boleh sekali. Ya, sangat boleh sekali asalkan memang tidak mengubah ide utama dari pendapat tersebut. Masalah kita mengambil sebagian, mengambil keseluruhan itu boleh. Boleh sekali. Bahkan Bapak Ibu juga yang sudah Bapak Ibu baca di buku-buku itu juga merupakan suatu analisis yang memang dilakukan parafrase oleh beberapa sumber-sumber berikutnya kepada buku yang baru. Ya, itu sudah merupakan hasil parafrasenya. Kalau nggak percaya bisa dicek. Mungkin ya bisa dicek, oh iya ternyata ini di buku-buku ini sudah diparafrase. Nah, tips terakhir adalah Bapak Ibu bisa manfaatkan plagiarism checker. Di grup WA itu sudah ditempel sepertinya. Di deskripsi ada, nanti mungkin dicek ya, sudah tempel atau belum, nanti akan kami cek lagi.
ada aplikasi untuk mengecek Bapak Ibu bisa melakukan apakah tulisan Bapak Ibu tinggi similarity-nya, kesamaannya dengan tulisan orang lain gitu ya. Nanti bisa dicek dengan aplikasi ini. Nah, batas wajarnya berapa? Nah, ini sebelum batas wajar contohnya seperti ini hasilnya. Misalkan Bapak Ibu copy paste ini nomor 1 paragraf ini, copy paste dari internet. Lah, terdeteksi. Langsung terdeteksi paragraf ini sudah ada di Blogspot. Nah, ketahuan kalau plagiasi. Bahkan ini hampir 2 paragraf nih copy paste ini. Nah, ada warnanya ya. Jadi ini bukan hanya untuk jurnal ilmiah, bahkan penerbit-penerbit mayor bahkan ketat sekali Bapak Ibu. Seperti Erlangga, Yudhistira, dan yang lain-lain, Intan Pariwara dan yang lain-lain itu sampai mengecek gimana caranya plagiasinya harus rendah sekali. Ada setiap penerbit punya acuan masing-masing untuk level atau persentase dari plagiasinya, dari yang diperoleh, yang dihasilkan gitu ya. Tetapi umumnya untuk baik jurnal ataupun buku, ini biasanya jurnal ya. Kalau jurnal biasanya 25% Bapak Ibu. Artikel jurnal itu 25% itu diterima. Untuk tahap berikutnya ya, untuk tahap plagiasi tingkat kemiripan kalau udah 25% umumnya diterima. Tetapi ini tidak acuan baku, bahkan ada beberapa jurnal yang 20%, ada yang 15%. Nanti bisa disesuaikan. Kalau di tempat kami untuk jurnal yang kami kelola itu 25%, termasuk juga buku itu kisaran 25%. Tapi kalau atau mungkin 30% nanti bisa kita lebih leluasa lah ya. Di penerbit-penerbit pada umumnya juga sebagian besar masih sekitar 30%-an untuk buku ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ketika ada sesuatu yang mungkin ada yang terlanjur copy paste tapi masih dalam batas wajar dan diberi sumber, itu memang kita masih beri toleransi di batas di sini. Jadi nggak perlu bingung di sana ya. Jadi ada yang mungkin terlewat lupa parafrase gitu ya. Jadi masih kami masuk batas wajar di sini. Jadi nggak perlu khawatir sampai semua di parafrase sampai bingung, dicek terus parafrase, cek terus, nggak perlu bingung. Nah, kemudian Bapak Ibu juga nggak perlu bingung juga dalam proses pengecekan. Nanti biar kami yang mengecek. Jadi Bapak Ibu tinggal fokusnya adalah menulis saja. Nanti kalau sudah memang misalkan ada yang tingkat plagiasinya tinggi, pasti nanti akan kami sampaikan agar segera direvisi gitu ya. Jadi itu saja, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung, saya cek lagi, saya kirimkan lagi, cek lagi, kirimkan lagi, nggak perlu. Nanti ada tim kami yang nanti akan mengecek dalam hal itu sehingga Bapak Ibu tidak repot ya. Nah, yang jelas asalkan Bapak Ibu sudah melakukan parafrase dengan benar dan melakukan teknik merujuk dengan benar, saya yakin sudah nggak usah dicek pun sudah 25% ini jauh, bahkan bisa sekitar 15 atau mungkin 10% tuh biasanya seperti itu, asalkan sudah melakukan parafrase dengan tepat ya. Mungkin itu ya. Jadi intinya di sana. Nah, mungkin itu sedikit gambaran materi dari kami tentang bagaimana cara menghindari plagiasi dari sebuah buku dan juga bagaimana mengembangkan isi buku. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa diskusi ya. Ini jam 8.00 berarti ada sekitar 30 menit lah, cukup lama untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi di sini. Silakan Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand atau angkat tangan di Zoom Bapak Ibu. Nanti kita akan buka untuk bertanya secara interaktif. Selain itu Bapak Ibu silakan bisa mulai chat di sini, bisa nulis pertanyaan di kolom chat. Ya boleh, akan kami bahas secara langsung di sini. Silakan bisa tulis. Yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Bapak Esman yang sudah raise hand. Silakan Bapak. Bisa dibuka mikrofonnya. Bisa dibuka dulu mikrofonnya Bapak. Sudah saya klik unmute, tinggal dibuka. Ya, masih mencari perangkat mungkin. Yang berikutnya Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah dulu, kemudian Bapak Esman. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, kalau yang tadi ditayangkan itu kan
merupakan kerangka-kerangka buku, ya, buku pelajaran, modul dan lainnya. Nah, kebetulan saya kan kumpulan puisi begitu. Nah, jadi memang agak bingung begitu karena puisi-puisi saya itu merupakan campuran. Jadi untuk kemarin sudah saya laporan gitu kerangkanya, terus direvisi. Nah, untuk menentukan judulnya bingung juga. Nah, bagaimana caranya trik untuk menentukan judul dari beberapa, misalnya tentang kebesaran Allah, kemudian tentang doa, begitu. Nah, bagaimana untuk mengambil judulnya tuh saya sendiri bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sordi, bisa direspon. Yang pertama, jangan bingung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung, saya pun nanti untuk tidak perlu bingung, Bapak Ibu semua. Judul itu saya rasa memang perwakilan dari kata-kata ataupun frase dan kalimat yang mewakili dari isi tulisan kita. Andai pun banyak gitu ya, andai pun banyak sekali jenis puisinya, gitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu buat puisi perjalanan hidup Aisyah gitu kan. Itu akan menarik nanti. Misalkan itu ya. Memang karena semua itu adalah karya kita misalkan. Andai pun nanti Bapak Ibu misalkan yang paling cepat adalah pisahkan antara satu karya yang satu jenis, mungkin yang kehidupan saja gitu kan, yang pendidikan saja, ataupun yang terkait dengan anak, puisi anak saja gitu kan. Jadinya lebih gampang kita pilih, misalkan puisi terkait dengan anak gitu kan, ataupun kasih sayang ibu. Jadinya gampang kita buat perwakilan kata ataupun frase untuk membuat judul. Kasih sayang seorang ibu, sebuah puisi gitu kan, sebuah karya apa gitu. Itu menurut saya sih. Nah, coba nanti saya coba baca naskah Ibu, nanti saya coba akan kasih inspirasi. Dan semua Bapak Ibu semua dari naskah buku untuk judul itu sekali lagi Bapak Ibu silahkan coba cek judul yang sejenis atau buku yang sejenis Bapak Ibu. Saya sekali lagi share screen. Nah, ini. Jadi ketika Bapak Ibu mencari sebuah judul, coba cari yang berbeda gitu kan. Yang berbeda, frasenya yang lebih oke, yang lebih ketika dibaca itu, ketika kita membaca sebuah kata ataupun frase itu lebih menarik gitu ya. Itu yang sedikit saya share kepada Bapak Ibu semua. Yang terpenting adalah kontennya dulu deh. Kalau judulnya insya Allah belakangan oke kok. Tapi yang penting isinya dulu difikskan, Bapak Ibu mau menulis apa. Apakah karya campuran ataupun satu topik tertentu, itu yang difikskan dulu. Itu Pak Randi. Oke, baik Bapak Sordi. Mungkin sedikit tips dari saya tambahan bahwasanya seperti yang saya sampaikan di awal di pekan lalu, bahwasanya Bapak Ibu bisa langsung mencari di Google Book, karena memang Google Book ini salah satu fiturnya Google yang semakin lama semakin lengkap untuk membahas buku ya. Google Book gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih yang paling atas sendiri. Nah, misalkan Bapak Ibu bingung nih dengan kumpulan puisi yang bervariasi. Pak, kumpulan puisi saya bervariasi, satunya doa, satunya cinta, satunya tentang kesehatan, apa anak-anak, satunya apalah. Tapi pengennya ya bukunya saya seperti ini, apakah boleh ya? Boleh-boleh aja. Bapak Ibu tulis saja di Google Book ini tulisannya kumpulan puisi. Nah, judulnya gini aja Bapak Ibu. Lintang kumpulan puisi. Selesai sudah. Aku adalah puisi, kumpulan puisi. Perjalanan kumpulan puisi. Bahkan kita nggak tahu ini Bu. Lintang kumpulan puisi ini temanya tentang apa kan Bapak Ibu juga nggak tahu isinya apa. Atau ini aku adalah puisi juga nggak tahu temanya apa.
gitu. Jadi apa namanya? Ini kumpulan puisi Alenia. Nah, ini kan hanya sebuah judul aja tentang puisi. Jadi tidak harus misalkan kumpulan doa gitu ya. Jadi kumpulan doa maka puisinya saya beri nama itu, ya terserah sesungguhnya. Nanti intinya Bapak Ibu cari contoh dulu di Google Book itu hampir lengkap, sudah tinggal Bapak Ibu apa namanya cari celah gimana caranya mungkin unik gitu ya. Apakah boleh mirip orang lain? Ya boleh, nggak masalah. Judul itu mirip nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi judul mirip dengan orang lain itu tidak dianggap plagiasi. Apalagi semakin lama semua kata sepertinya sudah dipakai oleh orang lain. Mungkin bedanya hanya kombinasinya saja ya. Jadi kombinasinya saja. Jadi nggak masalah kalau misalkan kebetulan agak-agak mirip. Apalagi kalau judul buku ini kan nggak sampai panjang Bapak Ibu. Biasanya mungkin hanya 5 atau 3 kalimat atau 2 kali sorry ya. Iya benar ya. 2 kata, 3 kata, maksimal mungkin 6 kata, 7 kata. Di antara kombinasi 7 kata atau 5 kata itu kan banyak kemiripan dengan orang lain. Jadi nggak masalah judul buku mirip itu. Bahkan ada beberapa judul buku ya sama juga nggak apa-apa. Kalau memang kebetulan sama, nggak apa-apa. Sama kayak lagu, kebetulan 2 lagu judulnya sama gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting nadanya nggak sama, liriknya nggak sama. Ya gitu yang penting sama. Kalau judul buku kebetulan sama ya nggak apa-apa. Sama-sama judul bukunya pengantar teknologi pendidikan. Itu hampir saya lihat di internet itu mengantar atau gini, pengantar pendidikan gitu ya. Itu bukunya ada sekitar 10 sampai 20 buku dengan pengarang yang berbeda. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Isinya nggak sama Bapak Ibu, isinya nggak sama. Itu jadi nggak perlu khawatir dengan judul buku, nggak perlu khawatir. Ya, kita lanjutkan dulu. Bapak Esman, silakan Bapak Esman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar. Mohon maaf Bapak. Tidak terdengar ya? Sudah saya buka. Halo? Tidak terdengar Pak Esman. Tidak terdengar Bapak suaranya. Sepertinya perangkat mungkin bisa mencari earphone. Kadang laptopnya ada beberapa yang perangkatnya mungkin lama enggak. Ya, kita tunggu dulu. Nanti bisa dibuka lagi Pak Esman, kita coba lagi ya. Betul suaranya belum masuk atau sangat kecil sekali tidak terdengar. Kita lanjut dulu Ibu Farida, silakan. Atau Pak Esman bisa nulis di kolom chat, nanti kita akan bahas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Gini Pak, saya kan waktu tesis itu kan satu tesis saya jadikan 3 artikel gitu Pak. Ternyata 1 sudah publikasi. Nah, apakah boleh nanti di buku yang 1 artikel ini dimasukkan kembali? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak Randi, kalau misalkan untuk kan ini kan buku tesis ya, tesis yang dibuka, apakah bahasa di dalam tesis itu bolehkah kita menggunakan bahasa yang seperti kita bercerita gitu Pak? Kan kalau tesis kan bahasanya agak baku Pak. Ya itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Farida. Ya. Nah ini menarik sekali Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tertarik seperti Bu Farida membuat karya tulis ilmiah yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, contohnya tesis, disertasi atau skripsi mungkin ya, skripsi mungkin saya rasa kalau skripsi sudah pernah membuat semua skripsi, atau mungkin laporan PTK sudah punya mungkin Bapak Ibu. Apakah bisa dibukukan? Bisa ya, jawabannya bisa. Tekniknya bagaimana? Nah, kebetulan untuk teknik untuk membuat dari laporan penelitian baik PTK, tesis, disertasi akan kami bahas minggu depan. Nanti akan saya beri trik-trik lengkapnya ya, dari sistematikanya seperti apa, nanti kita bahas lengkapnya di minggu depan Ibu Farida. Tetapi sedikit gambaran bahwasannya untuk mengubah tesis ataupun laporan penelitian menjadi buku, memang kuncinya adalah jangan sampai bukunya terlalu operasional atau terlalu sangat penelitian spesifik banget gitu ya. Jadi buku itu sifatnya lebih keilmuan yang lebih luas. Sehingga ada trik-triknya, termasuk contohnya judul. Misalkan judulnya panjang gitu ya, jangan sampai ya judul bukunya jangan sepanjang tesis. Misalkan judul penelitiannya penerapan metode role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7B pada materi ini, siswa inilah, itu kan panjang. Bagaimana kalau jadi judul buku? Ya tinggal dipersingkat saja.
dipersingkat dengan beberapa aturan, dengan gaya-gaya bahasa ya, seperti yang Ibu sampaikan, dengan gaya-gaya bahasa yang bukan seperti laporan penelitian. Gaya bahasa dalam buku bisa Bapak Ibu sesuaikan, mungkin tetap ilmiah, tetapi dengan gaya bahasa gabungan dengan gaya bahasa populer gitu ya, sehingga ada beberapa unsur kalimat-kalimat yang memang kita lebih luaskan untuk buku ini, jadi tidak kaku seperti laporan ilmiah gitu ya. Jadi itu sedikit tipsnya, nanti lengkapnya secara sistematikanya atau rinciannya kami sudah siapkan, urutan materinya kita bahas minggu depan. Mungkin itu, mungkin ditambahkan Pak Suwardi sedikit gambaran. Suara. Baik, itu nanti akan kita lebih detailkan pada pertemuan ketiga. Nanti akan spesifik kita akan bahas, Bapak Ibu. Itu. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Pak Esman, mungkin sudah bisa bersuara, Bapak. Halo, halo. Oh ya, muncul suaranya tapi kecil banget. Iya, kenapa bisa ya? Ya, silakan Pak Haji. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung saja, Pak. Saya ini mau buat buku teks pelajaran. Teks, oke. Iya, biologi. Yang saya mau tanyakan, Pak, misalnya saya mau ambil dari, misalnya saya mau kutip dari referensi saya buku Erlangga misalnya. Ya. Halo, buku Erlangga. Nah, misalnya pokok bahasan 1 pertumbuhan dan perkembangan. Itu materinya itu, Pak. Misalnya saya harus ambil sebagian kecil saja dari buku Erlangga itu. Kemudian saya tambah dengan buku-buku lain dari misalnya pengarang Yudhistira dan seterusnya. Apakah nantinya itu tidak sudah tidak dianggap plagiat atau bagaimana itu, Pak? Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Yang kedua, misalnya buku Erlangga tadi, ini kan sudah ada daftar pustakanya di situ, Pak. Ya. Nah, apakah dalam menulis daftar pustaka, kalau saya ambil dari buku Erlangga itu tadi, apakah saya bisa ulang kembali daftar pustakanya itu tadi yang ada dalam buku referensi saya, atau saya hanya mengambil daftar pustaka dari buku Erlangga itu? Baik, terima bisa kasih, dipahami, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Baik, saya tanggapi sedikit Pak Randi. Ya. Baik, silakan, Pak Haji silakan Esman, mungkin Pak Suwardi bisa merespon. Terkait dengan mungkin Bapak Ibu, ini Pak Haji Esman sudah memiliki buku sebelumnya, ataupun Bapak Ibu juga yang belum memiliki. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin mengutip. Nah, tadi ada kebetulan Pak Esman ingin mengutip bukunya yang terdahulu. Tetap Bapak Ibu harus melakukan parafrase. Apapun itu, apakah itu kita memiliki pendapat sendiri atau tidak. Tetapi apakah semua harus diparafrase? Tidak juga. Karena memang sudah ada ambang batas, Bapak Ibu. Ambang batas plagiasi itu tidak 25% dari keseluruhan isi buku kita boleh kutipan langsung, boleh kita copy paste langsung dari naskah sebelumnya. Itu sangat boleh Bapak Ibu. Akan tetapi jika memang sudah melewati 25% nanti sebaiknya beberapa komponen dikurangi gitu ya. Jadi jangan sampai lebih dari 25% dari unsur plagiatnya. Itu Pak Haji Esman untuk naskah. Kemudian untuk pengembangan. Tentunya dari mungkin Bapak Ibu ingin menulis buku yang hampir persis sama gitu kan. Saran saya adalah tetap Bapak Ibu harus membandingkan. Coba mengkaji teori ataupun dari sumber-sumber yang lain. Itu yang Bapak Ibu harus padu padankan gitu. Tidak hanya dari satu sumber, dua sumber. Ada banyak sekali referensi yang harus, ataupun jika isi naskah buku kita akan berkembang gitu. Jadi perbanyaklah referensi yang Bapak Ibu baca ataupun telaah gitu. Tidak hanya 1-2 buku saja. Tapi silahkan baca sebanyak-banyaknya terkait dengan topik ataupun pembahasan yang akan Bapak Ibu tulis di naskahnya. Gitu. Itu Pak Randi.
Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk Pak Esman bahwasanya untuk menulis, kebetulan ini ada beberapa pertanyaan yang memang sekaligus nyambung. Untuk menulis sebuah sumber dalam sebuah buku itu memang ada beberapa macam. Ada yang menuliskannya dengan bentuk catatan kaki, gitu ya. Apakah boleh? Boleh, nggak ada acuan kalau buku Bapak Ibu ya, nggak ada acuan. Kalau Bapak Ibu menulis seperti jurnal, memang itu apa namanya, ada aturan jurnalnya seperti ini seperti itu gitu ya, bentuknya harus mengikuti apa style atau IE style dan yang lainnya harus mengikuti jurnal tersebut. Tapi kalau dalam buku sesungguhnya penulis itu berhak menentukan sendiri, saya pengennya bentuk kayak gini ya sudah, memang harus diikuti itu, harus apa seperti itu boleh. Nah ada dua jenis ya, salah satunya adalah mencantumkan sumber atau kutipan yang tertulis dalam isi tulisan. Contohnya, menurut Sujana tahun 2004 gitu ya, itu dalam tulisan disampaikan seperti itu gitu ya, dan ditulis di belakang Sujana tahun 2004, rinciannya seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu bentuk buku teks yang sifatnya teoritis gitu ya, teoritis ataupun yang memang ingin menyampaikan pendapat seseorang seperti itu. Tetapi ada halnya Pak, ada beberapa buku yang nggak ada rujukannya sama sekali, tetapi di daftar pustaka kok ada. Nah itu biasanya untuk buku-buku yang memang tidak terlalu dibutuhkan oleh pembacanya. Tidak, maksudnya pembacanya nggak butuh sumber keterangan, itu nggak butuh. Contohnya apa? Contohnya untuk buku pelajaran. Contohnya buku pelajaran SD, buku pelajaran SMP misalkan. Itu kan nggak perlu ada tulisan sampai menurut Sujana gitu ya, sampai semua dilengkapi kayak gitu, sebenarnya nggak perlu. Tetapi di daftar pustaka tetap Bapak Ibu mencantumkan, oh ini saya mengambil dari Erlangga. Sampaikan sumbernya Erlangga, sampaikan sumbernya Yudhistira, misalkan Intan Pariwara, kemudian dan yang lain-lainnya sebutkan. Tetapi untuk anak SD kan nggak butuh kayak gitu, buku pelajaran SD, buku pelajaran SMP. Tetapi kalau memang buku teks memang harus menampilkan gitu kan, karena memang tergantung membacanya apakah memang dibutuhkan sumber itu tertera. Tetapi dalam arti ketika memang kita ambil memang harus, kalau daftar pustaka memang harus tetap ada daftar pustaka, nggak boleh nggak ada. Tapi kalau dalam bagian isi, nah itu memang menyesuaikan dengan pembaca. Kalau pembacanya umum sangat disarankan, apalagi bukunya itu buku ilmiah atau buku teks atau buku modul atau apa, memang harus dicantumkan gitu ya. Nah gitu. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya Bapak Rainel Distuto. Silakan Bapak. Suara bisa diaktifkan lagi Bapak? Iya, selamat malam Bapak. Iya, saya Ibu Rainel Distuto. Maaf, keliru Ibu. Nggak kelihatan wajahnya. Ya, minta maaf saya tidak tampilkan ini wajah di video karena tempat saya jaringan tidak ini, jadi saya cari tempat di agak kegelapan ini Bapak. Ya, silakan Ibu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Jaringan saya kurang bagus, nggak, saya keluar masuk dari tadi, jadi saya tidak begitu mengikuti kegiatan dari awal. Tetapi saya ingin bertanya Bapak bahwa apakah dalam kegiatan bimbingan di buku ISBN ini di dalam 1 bulan ini, apakah bisa lebih dari 1 buku yang kita harus buat Bapak? Ya. Bisa lebih dari 1 buku, judul buku maksudnya. Ya, silahkan. Ya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Itu saja. Baik, itu aja sepertinya Bapak. Sorry, silakan bisa merespon langsung. Baik, wah ini Ibu Rainel Distuto semangat juga nih, mau menanyakan lebih dari 1. Wah, 1 aja mungkin untuk penulis pemula susah, ini Bu Rainel nanya yang lebih gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, yang artinya di kelas ini kita anggap semua ataupun kita ini adalah pemula, jadinya cukup 1 dulu. Bapak Ibu ya, 1 dulu, dan 1 itu kita coba untuk beri SBN. Ketika naskah Bapak Ibu sudah selesai nanti, itu yang akan kita SBN-kan. Untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya, mungkin Bapak Ibu tidak perlu kelas bimbingan lagi, langsung saja ke penerbit gitu kan. Karena ini adalah khusus kelas bimbingan bagi Bapak Ibu yang kita semua masih pemula. Jadi dari awal sampai dengan terbit kami akan bimbing gitu kan.
jika memang Bapak Ibu sudah nanti selesai kelas ini sudah mendapatkan teorinya semua, ilmunya semua, dan Bapak Ibu sudah merasa sanggup ataupun mampu menghasilkan satu naskah tanpa bimbingan, langsung ke penerbit. Ataupun tulisan Bapak Ibu yang sudah bagus sekali, langsung coba ke Erlangga Yudhistira, silahkan. Nah, gitu ya. Itu Pak Randi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi. Artinya Bapak Ibu pun sesungguhnya ketika bimbingan tuntas di sini, Pak, apakah boleh setelah bimbingan tuntas selesai saya terbitkan di penerbit mayor, saya ajukan? Boleh Bapak Ibu, silakan. Mungkin kalau penerbit kami kan sifatnya masih baru gitu ya, hanya sebatas mungkin ISBN dan lingkupnya masih tidak luas, belum seperti penerbit mayor yang sudah lebih dari 15 tahun gitu ya. Mungkin kami masih baru 1 tahun belakangan ini. Jadi kalau Bapak Ibu secara mental siap dan secara tulisan siap diterbitkan di penerbit mayor, silakan, boleh Bapak Ibu langsung kirimkan ke penerbit mayor tujuan gitu ya. Pastinya akan akan banyak benefit jika ingin memang targetnya ke arah sana gitu. Yang jelas dalam proses pembimbingan kami akan membimbing Bapak Ibu dari nol, dari judul sampai tuntas, baik itu selesai dalam waktu 1 bulan ataupun lebih. Tetap kami akan berikan bimbingan, saran, masukan. Jika memang Bapak Ibu tetap ingin menyelesaikan sampai tuntas, tetap kami akan bimbing gitu ya. Tidak perlu registrasi kembali 2 bulan selesai atau 2 bulan lebih selesai, tetap kami bimbing. Kita lanjut dulu, silakan Bapak Ibu yang mungkin bisa di kolom chat bisa dijawab beberapa pertanyaan Bapak Suhardi, silakan. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nini Sudaryanti. Untuk buku teks pelajaran, apakah ada ketentuan jumlah sumber? Sekali lagi tidak ada Bapak Ibu. Jumlah daftar pustaka ataupun sumber rujukan yang Bapak Ibu ambil dari buku ataupun dari jurnal, itu sekali lagi tidak ada batas minimal ataupun maksimal. Silahkan disesuaikan saja Bapak Ibu. Namun satu catatan bahwa ketika buku kita sudah memiliki sumber yang lebih lengkap, lebih banyak variasinya, lebih komplit dari sisi rujukannya ataupun dari sisi buku-buku yang kita sudah kutip, itu semakin bagus, ya. Karena kita sebagai penerbit ataupun melihat sebuah karya itu, wah ini banyak daftar pustakanya, berarti banyak juga rujukan ataupun buku-buku yang sudah dibaca ataupun menjadi sumber yang dijadikan acuan seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan saja Bapak Ibu. Kemudian untuk memberikan gambar pada uraian, haruskah kami men-setting posisinya dalam teks? Bapak Ibu, sekali lagi di kelas ini, jika nanti Bapak Ibu memang kesulitan, kami akan bantu nanti ketika naskah Bapak Ibu sudah lengkap, kami akan bantu untuk layout dari naskahnya. Tetapi untuk awal silahkan diusahakan serapi mungkin gitu ya, agar pekerjaan kami tidak terlalu banyak nanti. Jadinya buku Bapak Ibu cepat untuk publisnya, ISBN kan. Kalau masih amburadul juga kan bingung juga, kami akan sesuaikan yang mana nanti antara gambar, kemudian ada penjelasan gitu kan. Lalu kami akan merapikannya sehingga lebih enak untuk dibaca. Itu ya. Kemudian saya pikir ada sudah yang dari kelas ini sudah ada yang mengirimkan sudah lengkap. Saya coba cek. Nah, ini buku dari Bapak Zuhri, mudah-mudahan ada di kelas ini. Ini kami sudah coba untuk layout-kan gitu kan. Nah, dari kami sudah layout gitu ya. Nah, ini sudah keluar, mungkin sudah keluar malah ISBN-nya. Nah, ini kami rapikan kembali Bapak Ibu. Kalau ada gambar, ada tabel, ada matriks, itu silahkan dirapikan terlebih dahulu, nanti finishingnya adalah kami gitu kan, penerbit. Itu Bapak Ibu. Dan
Itu Pak Randi, silakan mungkin bisa dicek yang pertanyaan di kolom chatting. Oke, baik. Mungkin yang paling bawah dulu ini di sini dari Bapak Edi Winata, apakah definisi suatu kondisi atau pendapat ahli boleh dikutip? Boleh Bapak Ibu, sesungguhnya nggak ada yang salah pakai kutipan langsung atau tidak langsung. Tetapi untuk mengurangi tingkat similarity-nya, selama itu masih memungkinkan kutipan tidak langsung, maka Bapak Ibu harus memparafrase dengan catatan tetap memberikan sumber. Kalau memang itu definisi yang tidak boleh diubah, contohnya definisi Pitagoras ya dari awal ya gitu ya. Jadi rumusnya ya itu, jadi ya nggak perlu diubah. Ya. Jadi kalau hanya hasil penelitian, struktur bahasanya diubah, tetapi isinya tidak. Dan yang lain-lainnya sama. Kemudian dari Pak Sudarmo, mungkin ini pertanyaan untuk teknis. Apakah saya belum jadi daftar isinya Pak? Apakah sudah terlambat? Belum Bapak Ibu. Kami akan membimbing Bapak Ibu sampai dengan tuntas gitu ya. Pak, sekarang saya sibuk Pak, baru bisa merangkai mungkin minggu-minggu ini boleh gitu ya. Tetap akan kami bimbing 1 bulan, 2 bulan, tetap kami bimbing, tidak perlu registrasi kembali. Tetap semangat Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu semangat, kami juga akan senang gitu ya. Yang bikin kami sedih kadang ketika kita sudah melakukan revisi, memberikan koreksi, Bapak Ibu seperti apa ya, takut mau kembali akhirnya hilang gitu ya. Nggak perlu takut karena niatan kami tidak untuk mengkoreksi, sesungguhnya agar niatan kami untuk memperbaiki agar kualitas buku Bapak Ibu menjadi baik ya. Jadi di sini bukan seperti dosen pembimbing dengan mahasiswanya, bukan, tapi lebih pada reviewer yang memberikan saran dan masukan untuk Bapak Ibu. Sekiranya saran masukannya mungkin tidak cocok ya sebenarnya boleh aja di skip gitu ya. Nah, itu jadi bedanya di sana gitu. Kalau mungkin dosen pembimbing ke mahasiswanya ya memang harus diikuti gitu ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, tetap kami memberikan review sehingga Bapak Ibu memiliki buku yang dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Kemudian dari Bu Nur Santi Tanjung, apakah boleh kita mencari materinya online? Boleh, sangat boleh sekali. Di zaman digital ini online itu bisa dikatakan salah satu alternatif, bahkan 80% online apa boleh? Boleh. Ya, makanya tetapi gunakan sumber yang kredibel. Bisa jurnal, bisa website yang kredibel. Ya, website yang kredibel itu seperti halnya domain.ac.id, domain kampus ya, atau domain .go.id, .or.id gitu ya, yang sifatnya kredibel, bukan blogspot.com, wordpress.com ya. Jangan sampai ada di daftar pustaka Bapak Ibu nanti sangat tidak kredibel gitu. Daftar pustakanya octavia778.wordpress.com. Nah, itu rasanya kan tidak kredibel karena sebuah blog atau website pribadi itu dengan mudahnya diedit oleh seseorang, sehingga karena dengan mudahnya maka tingkat kevalitannya rendah, sehingga jangan dikurangi ya hal seperti itu. Ini Ibu Nur Santi juga, apakah sumber online-nya seperti Google Book? Itu sangat-sangat disarankan Bapak Ibu. Dari Google Book langsung bisa dikutip ya, langsung nggak usah di-download, langsung ada di salah satu halamannya ada yang cocok, dikutip dan dilihat judul bukunya, itulah yang dijadikan sumber. Lah, murah sekali, tanpa beli buku sudah bisa membuat buku lagi ya. Jadi itu bisa Bapak Ibu gunakan Google Book ya. Mungkin Pak Suwardi mau menambahkan sebelum mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana cara mengirim konsep? Silahkan Bapak Ibu, WA Group. Bisa dicek WA Group-nya Bapak Ibu. Sekali lagi, WA Group itu adalah sarana yang kami sediakan untuk berkomunikasi dengan kami. Di sana sudah ada reviewer buku, kemudian editor kami sudah bergabung di WA Group Bapak Ibu. Silahkan dikirim naskahnya di sana. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika ada diskusi-diskusi, silahkan lempar ke WA Group tersebut. Kemudian kita akan sama-sama di grup itu memberikan masukan, kita saling berdiskusi, dan tentunya kita buat bertahap. Sekarang silahkan Bapak Ibu membuat, kalau kerangkanya sudah jadi, kemudian minggu ini silahkan coba untuk disusun bagian per bagiannya, bab per babnya, boleh.
Dan jika memang sudah ada naskahnya, bisa langsung dikirim Bapak Ibu, dan kami akan memberikan masukan gitu terkait dengan kualitas buku, isi kontennya, kemudian dari sisi penulisannya, itu kami akan koreksi di WA Group. Jadinya ketika Bapak Ibu mengirimkan satu naskah, nah gitu kan, nanti akan kami kirimkan juga balik hasil koreksi, hasil masukannya ke grup itu juga. Itu dari saya, Pak Rani, sudah lebih dari 33 menit. Oke, mungkin terakhir di sini ada pertanyaan dari Bu Eni Astuti. Batasan waktu laporan penelitian sesungguhnya nanti akan kita bahas rinci di minggu depan. Yang jelas, kalau ingin merubah laporan menjadi buku itu nggak ada batasannya waktunya. Bapak Ibu lakukan 10 tahun yang lalu apa boleh? Boleh. Jika dirasa di zaman sekarang laporan tersebut secara konten masih up to date, silakan bisa dibuat. Laporan skripsi saya 20 tahun yang lalu apa boleh? Boleh kalau memang dianggap menurut Bapak Ibu memang secara kualitas atau mungkin konten masih sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin itu selebihnya nanti akan kita bahas rinciannya di pekan depan. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Sangat semangat sekali, saya lihat sangat antusias, bahkan masih banyak pertanyaan yang sesungguhnya harus kita bahas rinci lagi di grup. Jadi Bapak Ibu ketika mungkin hari ini, Pak, pertanyaan saya terlewat, bisa lempar saja pertanyaan di grup, nanti akan kita jawab. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Suwardi yang sudah menyampaikan materi hari ini. Untuk Zoom masih ada satu kali lagi Bapak Ibu di pekan depan, di hari Jumat. Pekan depan nanti kita akan membahas bagaimana menyelesaikan buku atau mempublikasi sebuah buku. Selain itu juga akan ada tambahan materi tentang bagaimana mengubah laporan penelitian, baik skripsi, disertasi, tesis, laporan PTK, laporan pengembangan, eksperimental, dan yang lainnya menjadi sebuah buku. Nanti kita akan bahas rinciannya di minggu depan. Mungkin itu saja untuk malam ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Kami Guru Inovatif Indonesia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.